مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeddah, Jumat berfaedah. Halo insan muda, gimana nih kabarnya insan muda? Semoga semuanya insan muda ini sehat selalu ya. Amin. Nah insan muda, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Namaku Maula Aska, aku dari program Jeddah. Nah insan muda, biasanya kan di program Jeddah itu insan muda biasanya dengerinnya lewat Spotify aja ya. Nah di episode yang spesial ini di JBM Jeddah Best Moment, insan muda bisa dengerin Jeddah di YouTube-nya Sufada Radio. Dan yang spesialnya lagi insan muda, di episode kali ini Jeddah juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber kita itu banyak sekali pengalamannya. Di antaranya MC di berbagai macam event, kemudian wisudawan terbaik non-akademik tahun 2022, dan juga sering mengikuti lomba dan juara dai di tingkat berbagai macam nih insan muda. Ini dia narasumber kita, Kak Lulu Ita Rosyida. Gimana nih kabarnya Kak Lulu? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya, Mas Aska. Alhamdulillah. Nah, Kak Lulu tadi salah satu CV-nya Kak Lulu kan juara dai di berbagai macam perlombaan dai nih Kak Lulu. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin Kak Lulu bisa nih nyebutin kayak perlombaan apa aja yang pernah diikutin. Nah, kemarin alhamdulillah juara 1 daiyah IPPBMM mewakili UINSA ya. Terus pernah juga juara 1 daiyah se-Jawa Timur. Terus juara 1 MSQ nasional. Dan juara 2 MSQ dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali ya kayak perlombaan yang sudah Kak Lulu ikutin nih Kak Lulu. Alhamdulillah. Ya, Kak Lulu ini kan sekarang juga menjadi mahasiswa aktif Betul Magister sekali. di UIN Surabaya ini. Nah, Kak Lulu, kesibukan Kak Lulu nih selain menjadi mahasiswa aktif di UINSA, apa Kak Lulu ada kesibukan lain selain menjadi mahasiswa aktif? Nah, selain saya menjadi mahasiswa aktif di UIN Sunan Ampel Surabaya ini, khususnya di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Nah, saya juga memiliki kesibukan Mas Aska, selain jadi mahasiswa, juga menjadi pengurus di Pondok Al-Jihad Surabaya. Dan selain itu saya juga freelance kayak MC, all event lah tadi yang disebutkan, moderator, narasumber dan lain sebagainya. Dan juga tutor, biasanya tutor public speaking, tutor dai, dan privat lainnya, seperti itu. Wah, banyak sekali ternyata kesibukan Kak Lulu nih ya, selain menjadi mahasiswa aktif dan juga aktif di berbagai macam kegiatan di luar kampus ini ya Kak Lulu. Alhamdulillah. Nah dari Kak Lulu nih, selain menjadi mahasiswa aktif itu kan perlu yang namanya manajemen waktu yang baik. Benar sekali. Nah dari Kak Lulu gimana sih Kak agar kita itu aktif di perkuliahan dan juga kita itu bisa mengimbangi aktivitas yang ada di luar kampus. Itu gimana dari Kak Lulu? Nah, betul sekali yang dikatakan Mas Aska. Manajemen waktu ini sangat penting sekali kita lakukan, khususnya kita menjadi mahasiswa. Kita jangan sampai menjadi mahasiswa ya pilihan ya sih, mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa aktif dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa kita cari pengalaman sejak muda, kenapa enggak gitu kan Iya, ya? benar-benar. Ketika kita mempunyai schedule nih, harus punya schedule. Kita aktif dalam perkuliahan, kita juga harus belajar. Kita juga harus aktif di kelas misalnya seperti itu. Terus selain itu kita juga aktif di organisasi dan jangan lupa cari pengalaman di luar kampus. Karena apa? Karena kalau kita terjun ke masyarakat, itu yang kita 80% yang kita gunakan itu adalah pengalaman kita. Pengalaman. Iya, bukan hanya sekadar kita belajar di kelas. Gitu. Berarti perlu juga kita mencari aktivitas yang ada di luar kampus, pengalaman iya, gitu ya betul Kak. sekali. Oke, nah insan muda, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Nah insan muda, sebelum kita lanjut ngobrol kita dengan narasumber kita, dengan Kak Lulu,
Ini mau aku tayangin video dulu ya. Ini videonya. Di tahun Hijriah ini tahu nggak ini bulan apa Kak? Bulan Hijriahnya ya, Iya. bulan Rajab Kak. Oke. Ini Kak, kalau di bulan Rajab ini Kakak tahu nggak ada peristiwa Islam apa? Peristiwa yang di bulan Rajab Iya. kurang tahu deh Kak. Oke Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Kak tahu nggak kalau di tahun Hijriah sekarang itu bulan apa? Apa ya? Nggak tahu. Oke, nah yang pertanyaan kedua nih Kak, kalau misalnya di bulan ini Kakak tahu nggak ada peristiwa Islam apa? Peristiwa Islam apa ya? Nggak tahu deh. Oke Kak, makasih ya Kak atas waktu. Bapak tahu nggak dalam tahun Hijriah sekarang ini bulan apa? Oh, Hijriah. Oke, nggak apa-apa Pak. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak, Bapak tahu nggak di bulan ini ada peristiwa Islam apa? Oke, makasih Pak ya atas waktunya. Saya mau tanya dong, dalam tahun Hijriah sekarang ini bulan apa ya Pak? Bulan nggak tahu. Oke, kalau ini Kak, dalam bulan ini ada peristiwa Islam apa sih Kak? Kurang tahu Mbak. Oke, nggak apa. Wah, gimana nih insan muda setelah tadi melihat videonya? Ternyata masih ada ya beberapa mahasiswa yang belum tahu kalau Isra Mi'raj ada di bulan Rajab. Nah, mumpung di sini ada narasumber Kak Lulu yang expert di bidangnya, mungkin bisa dijelasin nih Kak, apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu biar insan muda itu tahu tentang Isra Mi'raj. Nah, benar sekali ya Mas Aska ya, bahwa di sini kita saling belajar ya, jadi Ya, benar saling sekali, Kak memberitahu, Lulu. membagikan ilmu ya. Nah, cuplikan sedikit ya tentang Isra Isra Mi'raj. Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Tahu nggak Mas Aska Isra itu apa? Isra. Kalau setahu Aska Kak Lulu, Iya, Isra betul. itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu Kak Lulu. Iya, benar sekali. Hmm. Kalau Isra itu perjalanan Nabi ya. Jadi memang Isra Mi'raj itu memang membahas tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Masjidil Haram Haram ke Masjidil Aqsa. Hmm. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. di Al-Quran. Iya, surat Al-Isra ayat 1. Nah, Oh. ayat 1 padahal ya. Gimana bunyinya Al-Qurannya Kak Lulu? Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa al-ayah. Nah, dari situ dijelaskan bahwa perjalanan Nabi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Isra Mi'raj ini biasanya diperingati umat Islam pada tanggal 27 Rajab tahun Hijriah. Nah, tepatnya di tanggal 18 Februari kalau biasanya kita ya. Iya, 18 sekarang kan sudah Februari. juga masuk bulan Rajab nih ya Kak Lulu. Benar sekali. Bentar lagi ada perayaan Isra Mi'raj. Ya, betul sekali. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa. Peristiwa apa sih? Ya, peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW itu diberi tugas kepada Allah untuk naik ke Sidratul Muntaha. benar Benar. sekali. Oh. Naik ke ke langit Ke langit ketujuh. ketujuh. Di mana Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan nabi-nabi di sana. Banyak sekali nabi-nabi di sana, dan di beberapa nabi itu juga ada ruku terus, sujud terus. Nah, jadi asal usul sholat itu ya Nabi Muhammad ketika eksperimen di sana gitu. Jadi awalnya itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad itu sholat 50 kali 50 kali. dalam sehari. Awalnya diperintahkannya sholat. Iya, awalnya. Namun Nabi Muhammad juga berpikir bahwa manusia seperti kita sekarang ini Iya. bakalan apa ya? Mungkin Kayak malas-malesan benar melaksanakan sekali sholat gitu ya. malas. Maka dari itu Nabi Muhammad meminta keringanan menjadi 5 kali dalam sehari. Itulah cuplikan tentang Isra Isra Mi'raj. Mi'raj. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu di dalamnya ada hadiah dari Allah buat kita berupa pelaksanaan sholat 5 Betul waktu. sekali. Yang mana sebelumnya itu 50 kali Iya, gitu Kak Lulu. betul sekali. Kemudian karena ya benar dilihat dari
umat yang sekarang itu kadang kita melaksanakan sholat 5 kali itu masih Berat malas-malesan banget ya. ya, berat banget. Subuh kesiangan, duhur Benar, kerepotan, maghrib kecapean, kecapean, isya ketiduran. ketiduran gitu Nah, kan ya. Ya jadinya gitu. 5 waktu aja kita masih males-malesan ya. malas-malesan Apalagi 50 50 kali. kali. Ya benar sekali. Hmm. Ya. Iya Kak Lulu, setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya, apa sih Kak hikmah buat para pemuda yang bisa kita ambil setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu? Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui apa sih itu Isra Mi'raj, kita juga bisa mengambil hikmahnya nih. Khususnya ke kita para Iya, para pemuda ya. pemuda Yang khususnya. pertama kita harus yakin adanya Isra Mi'raj itu terjadi. Ketika kita sudah yakin, hati kita sudah mantap, maka yang kedua adalah kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Yang diperintahkan Allah, oleh yaitu Allah. mengerjakan sholat Sholat 5 5 waktu. waktu. Kenapa sih? Karena sholat 5 waktu ini itu sangat istimewa. Karena ketika Nabi Muhammad dikasih wahyu kepada Allah itu kan melalui malaikat Jibril ya. Dan Benar. ketika sholat ini diturunkan sama Allah, diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu secara langsung. Jadi syariat-syariat ini memberikan Nabi Muhammad itu kepada umatnya secara wajib. Jadi seperti itu. Makanya kita 5 fardu itu harus kita kita kerjakan. laksanakan, kerjakan. Seperti Nah, itu, Kak. betul sekali. Nah Kak Lulu, kemudian tadi kan dijelaskan sama Kak Lulu ya, kalau supaya hidup kita baik, Nah, ya kita harus menjalankan dan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, Gitu ya Kak Lulu. Nah, ya. ini insan muda, agar hidup kita itu lebih baik, nyaman, ya kita jangan sampai pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, Gitu ya jadi Kak Lulu. kayak unggah-ungguh kita, akhlak Ya. kita itu juga bisa dilihat dari kesempurnaan sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya baik, insya Allah akhlak kita itu akan jadi Menjadi baik. baik berarti. Dan ya, ketika kita melaksanakan sholat fardu ini tepat waktu ya, ketika adzan kita langsung sholat nih, itu juga karena apa ya? Allah itu akan menjaga kita. Ketika kita menjaga sholat kita, Allah juga akan menjaga hidup kita seperti itu. Ada nggak sih Kak kayak mungkin dari kita para pemuda kan biasanya itu kayak sering punya hati yang gelisah. Apa itu Nah. mungkin sebab kita melalaikan sholat yang sudah diwajibkan sama kita Kak? Bisa jadi Bisa jadi ya. Karena sholat itu kan juga termasuk doa ya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat, membaca dzikir-dzikir yang lainnya, itu kan termasuk doa. Doa kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, mana mungkin hati kita gelisah ya kan, Benar, seperti itu benar, kan. Nah ini insan muda mungkin ada dari kita khususnya para pemuda ya, ketika kita mengalami hati yang gelisah mungkin dari sholat kita itu sering melalaikan gitu. Nah oleh karena itu kita harus yang awal memperbaiki sholat kita ketika kita masih tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, tentunya di peringatan Isra Mi'raj ini kita harus menjadi lebih baik lagi, apalagi menjaga sholat kita, khususnya sholat fardu lah, seperti itu. Ya Kak Lulu, ini mau tanya lagi nih Kak. Ya, boleh. Di Indonesia ini kan banyak nih para pemuda, khususnya pemuda yang muslim, seringkali melakukan hal yang kurang bermanfaat Kak. Nah mungkin ada tips dari Kak Lulu agar kita itu menjadi pemuda yang bermanfaat. Seperti itu Kak, gimana tips dari Kak Lulu nih? Ya, tips ya, ini tips dan trik ya. Bagaimana sih Kak caranya kita menjadi pemuda yang bermanfaat? Tentunya kita harus mengatur manajemen waktu kita. Ya, kita kalau bisa punya schedule seperti misalkan hari Senin sampai hari Minggu kita punya schedule, hari Seninnya kita ngapain aja gitu. Kalau kita ada luangnya kita buat mungkin baca Al-Quran dan yang sebagainya. bernilai ibadah gitu ya Kak Lulu. Betul sekali. Kita harus manajemen waktunya harus baik, diatur waktunya mungkin bangun jam berapa, terus jam 7 sampai jam ini ngapain aja. Misalkan kita dengerin jedah kayak gini kan juga bermanfaat ya. Apalagi kalau kita share videonya ya kan, seperti itu. Nah, itu juga sangat bermanfaat untuk kita. Selain manajemen waktu, kita juga harus pandai-pandai mencari pengalaman, mencari kesibukan ya. Jangan sampai kita itu
bermalas-malasan, walaupun kita sendiri kadang Kak Lulu sendiri itu juga ada rasa malasnya, tapi kita harus lawan rasa malas itu. Nah, Kayaknya itu. semua manusia pasti pernah ngerasain males, tergantung dari Nah, kitanya sendiri ya Kak betul Lulu. sekali. Jadi kita harus benar-benar bisa melawan rasa malas itu, karena godaan setan itu lebih menarik ya daripada godaan-godaan yang lainnya gitu ya. Benar-benar. Iya, seperti itu. Nah, itu salah satu tips yang diberikan Kak Lulu insan muda. Jadi kita itu harus mempunyai manajemen waktu yang baik. Betul sekali. Misalkan tadi di hari Senin, kita harus mempunyai waktu, mempunyai manage waktu agar kita itu mendapatkan hal yang positif, yang bermanfaat. Seperti Betul itu Kak Lulu ya. sekali. Nah, Nah. terakhir nih Kak Lulu, saya mau nanya harapannya Kak Lulu nih buat insan muda agar menjadi lebih baik. Nah, Mungkin ada jadi pesan-pesan. harapan saya kepada insan muda ya, jadilah insan muda yang bermanfaat. Apalagi kita masih muda ya sekarang, masih Masih muda. muda. Jangan sampai kita buang-buang waktu untuk masa depan kita. Karena apalagi kalau ada kesempatan ya, jangan sampai kita sia-siakan Menyanyiakan kesempatan kesempatan. tersebut. Karena kenapa? Belum tentu kesempatan tersebut kembali lagi kepada kita, kayak gitu. Selain itu, jangan lupa gunakan manajemen waktu sebaik mungkin dan mengatur schedule yang sudah kita punya. Dan kita harus menjauh dari kata-kata malas kayak gitu. Benar-benar. Karena orang yang sukses itu harus benar-benar berproses. Kita dari awal dulu baru kita sukses. Harus melawan gitu. rasa malas gitu ya Kak Betul Lulu. sekali. Nah, gimana nih insan muda setelah dijelasin sama Kak Lulu tentang Isra Mi'raj? Harus lebih tahu ya insan muda kalau Isra Mi'raj itu ada di bulan Rajab, dan di dalam Isra Mi'raj itu ada kado spesial, hadiah spesial dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad berupa sholat 5 waktu. Nah, terus insan muda, kalau kita mengalami hati yang gelisah, kemudian kayak kita bad mood, ya mungkin itu penyebabnya dari sholat kita ya Kak Lulu ya. Bisa Nah, jadi. Dari situ kita harus, agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, kita harus memperbaiki dari sholat kita. Betul sekali. Wah Kak Lulu, kayaknya cukup sampai di sini saja Kak Lulu ya. Oh ya, Terima kasih Kak Lulu Oke. atas waktunya yang sudah diberikan kepada kita. sama-sama semoga bermanfaat ya untuk Amin. kita. Secuil ilmu tadi ya. Nah, insan muda, jangan lupa ya, like, share, and comment Sufada Radio, dan jangan lupa follow Sufada Radio dan IG Kak Lulu mungkin. IG saya jangan lupa follow ya. @lulu_ita_rosidah. Nah, terima kasih insan muda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق